Sementara itu, Gary berdiri di sampingnya berpakaian rapi, terlihat keren dan polos kekanak-kanakan. Aura dingin yang menyelimuti Nico seketika menghilang begitu matanya tertuju pada mereka berdua. Reina merasakan perubahan pada dirinya dan secara naluriah dia menoleh ke arah yang sama. Dalam sekejap ekspresi wajahnya berubah menjadi masam karena tak menduga melihat Tiara di rumah sakit. Gary juga melihat Reina, wajahnya langsung cemberut. Dia sangat tidak menyukai Reina karena perempuan ini selalu mengganggu ayahnya. Saat memikirkan hal itu, Gary langsung melambaikan tangan pada Nico dan berseru, "Papa, kembali!" Nico tersenyum dan mengangguk mendengar Gary memanggilnya. Reina sendiri menjadi panik melihat Nico yang akan pergi. Kemudian dia merentangkan kedua tangannya dan menghadang Nico. "Kamu tidak boleh pergi. Kamu belum menjawab pertanyaan saya." Begitu melihat perempuan ini berani menghalangi jalannya lagi, raut wajah Nico berubah mengerikan sekaligus memancarkan aura mencekam yang sangat berbahaya. "Minggir." Bibir tipisnya terbuka dan dia berbicara dengan aura mengerikan yang membuat siapapun tidak sanggup membantahnya. Reina merasakan aura menyesakan tersembunyi yang menghantam seperti tembok bata. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Tak pelak lagi, dia mengatupkan giginya dan tetap berdiri dengan tegap. "Saya tidak akan menepi, kecuali kamu mengatakan pada saya, dalam hal apa saya tidak sebanding dengan Tiara." Mendengar ucapannya, ekspresi yang sedingin es berubah menjadi dingin membeku, dan Reina merasa seakan wajahnya dihantam oleh bongkahan es batu. "Berani sekali kamu membandingkan dirimu dengan Tiara." Kata-kata Nico ini membuat raut wajah Reina semakin buruk. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan amarahnya hampir meluap. Namun Nico tidak peduli dengan ekspresi buruk di wajahnya dan melanjutkan bicara tanpa belas kasihan. "Jangan coba-coba menantang saya. Kesabaran saya terbatas. Tidak kamu, tidak juga keluargamu akan sanggup menanggung konsekuensi kemarahan saya." Setelah berkata, Nico benar-benar tidak menganggapnya ada dan melangkah melewatinya menuju ke tempat Tiara berdiri. Tiara menatap laki-laki bertubuh tinggi dan tampan itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum tipis. Sebenarnya dia sudah tiba lebih awal untuk menunggu Nico di sini karena sudah sepakat untuk makan malam bersama. Namun dia tidak menyangka Reina ada di rumah sakit juga. Begitu memikirkan hal itu, Tiara menatap Reina. Tanpa diperkirakan, mata mereka bertemu, lalu keduanya saling beradu pandang. Tiara bisa merasakan kebencian membara dalam sorot mata Reina dan dia hanya bisa mengernyit. Namun tubuh Nico yang tinggi seketika menghalangi garis pandangnya. "Jangan menatapnya. Dia bukan siapa-siapa dan tidak penting, jadi kamu tidak perlu peduli padanya." Setelah mengatakannya hal itu, Nico merangkulnya dan mengajaknya masuk ke dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Tiara hanya mengangguk dan berlalu bersamanya. Namun Tiara masih merasakan sorot mata penuh kebencian dan permusuhan di belakangnya yang menjadi sensasi tidak menyamankan baginya. Dia bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengatakan siapa pemilik tatapan penuh kebencian itu. Selain itu, dia tahu betul kalau Reina tidak akan tinggal diam meskipun Nico telah menganggapnya bukan siapa-siapa yang tidak penting. Tentu Tiara juga tidak akan mundur begitu saja. Sejak memutuskan untuk terus bersama Nico, dia akan berjuang demi dirinya sendiri.
Setelah masuk ke dalam mobil, Niko menggenggam tangannya dan menyuruh Bima untuk mengemudi. Gary duduk di samping bersikap seperti orang dewasa saat menegur Niko. Papa, mulai sekarang Papa tidak boleh bertemu perempuan lain selain Nona Tiara, apalagi perempuan tadi. Nona Tiara akan cemburu. Saat mendengar Gary berada di posisinya, Tiara menyematkan senyum manis dan perasaan yang hangat menjalar di dalam dirinya. Gary, kamu memang sangat menggemaskan. Apa yang harus saya lakukan kepadamu? Saya sangat menyayangimu. Tiara tidak bisa menahan diri dan merentangkan tangan untuk memeluknya. Kemudian dia mulai mencium dan membelai wajahnya dengan lembut. Gary tertawa riang dan begitu bahagia saat Tiara terus-menerus menciumnya. Akhirnya dia berseru, "Saya juga sangat menyayangimu, Nona Tiara." Sedangkan Niko, dia menyaksikan interaksi keduanya dan fitur wajahnya yang seperti pahatan indah menyiratkan kelembutan. Di sisi lain, Reina menyaksikan mereka bertiga pergi dan sorot matanya begitu mengancam dan sangat mengerikan. Akhirnya dia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan lagi untuk saat ini. Dia sangat kesal karena merasa Tiara tidak sebanding dengan dirinya dalam semua hal. Lalu bagaimana mungkin Tiara dapat memenangkan hati Niko? Dia menatap ke arah di mana Niko dan yang lain menghilang di ujung jalan, dan dia menggetakkan gigi dan ekspresi wajah sangat licik. Tiara, apabila saya tidak bisa memiliki Niko, maka kamu juga tidak akan bisa memilikinya. Sementara itu, Reksa menyaksikan dari jendela lantai atas dan menghela nafas saat melihat Reina pergi dengan wajah kesal. Niko, Gary, dan Tiara makan bertiga di ruang privat berkelas di sebuah restoran Italia. Saat makan, Tiara terus mengurusi Gary. Nona Tiara, kamu juga harus makan. Jangan mengurusi saya terus. Gary berkedip-kedip saat menatapnya dengan penuh kasih sayang, menyodorkan sesuatu yang dia rasa lezat. Mengerti maksudnya, Tiara kemudian memakan makanan yang diberikan olehnya. Setelah mengunyah makanannya beberapa kali, dia memuji dengan mengatakan, "Enak sekali." Menurut saya juga enak, makanya saya belikan sebagian untukmu. Gary tersenyum sumringah dan matanya membentuk bulan sabit mendengar pujian darinya. Tiara juga tersenyum lebar saat mendengarnya. Tetapi menurut saya makanan ini enak sekali karena diberikan olehmu, Gary. Ucapan Tiara membuat Gary semakin gembira. Niko menatap interaksi keduanya dengan penuh perhatian sambil duduk diam di tepi. Setelah menghabiskan makanannya, Gary duduk manis dan bermain sendiri. Sambil makan, Tiara menanyakan kabar Tuan Besar Samuel. "Bagaimana kondisi kakekmu?" "Kakek sudah bisa pulang besok. Setelah itu, dia hanya perlu istirahat di rumah. Bukan masalah besar," ujar Niko dengan jujur. Sambil mengangguk, Tiara kemudian menjawab, "Baguslah, akhirnya kakek pulang juga. Mari kita ganti topik pembicaraan." Niko tersenyum dan berkata kalau dia tidak ingin melanjutkan percakapan itu. Tiara mengangguk, kemudian mereka membicarakan tentang rencananya pergi ke luar negeri. "Saya akan pergi ke luar negeri dalam beberapa hari ini. Kalian berdua pasti tidak bisa menemani saya." Niko tidak menyangkal dan hanya berkata, "Dengan situasi saat ini,
Saya tidak bisa menetap di luar negeri untuk waktu terlalu lama lagi. Gary langsung berseru mendengar ucapan itu. Papa, kalau Papa tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa juga. Biarkan saya ikut pergi ke luar negeri dan tinggal bersama Nona Tiara. Dengan begitu, saya bisa memilikinya untuk diri saya saja. Selesai bicara, Gary tiba-tiba cekikikan dan sumringah dengan pikiran itu. Sayangnya dia langsung bertemu dengan penolakan spontan begitu selesai mengucapkan kata-katanya. Tidak bisa. Kenapa? Gary cemberut. Pertama, kakek dan nenekmu tidak akan setuju dengan ide ini. Selain itu, Nona Tiara harus mengurusi kamu bila kamu ikut pergi bersamanya. Selain menangani seluruh orkestra, apakah kamu ingin merepotkannya? Setelah Gary mendengar alasan logis Nico, hal itu membuatnya tertunduk cemas. Tiara yang merasa tidak enak terhadap Gary segera memeluknya dan berkata menenangkan, "Tidak apa-apa, setiap kali ada waktu, saya bisa datang mengunjungimu. Selain itu, papamu juga bisa membawamu mengunjungi saya bila sedang tidak sibuk." Ucapannya membuat Nico mengangguk setuju. "Pokoknya saat ada waktu, saya akan mengunjungimu." Tiara mendongak dan melihat tatapan matanya yang tajam membuatnya tersenyum manis dan menganggukkan kepala. Namun perasaannya masih gundah dan mulai merasa enggan untuk pergi meninggalkan mereka. Walaupun mereka saat ini belum berpisah, meskipun Tiara berusaha tetap tegar, Nico tetap bisa menangkap sesuatu, tetapi memilih untuk tidak mengatakan apapun saat ini. Selesai makan malam, mereka bertiga pulang ke rumah. Tiara dengan Gary di belakangnya segera mandi. Setelah itu, Tiara membujuk Gary untuk tidur sebelum berjingkat keluar dari kamarnya. Tiba-tiba saja pinggangnya dirangkul oleh seseorang dari belakang begitu keluar dari kamar. "Oh, Nico, apa yang kamu lakukan?" Tiara tersenyum pada laki-laki tampan di hadapannya dan menambahkan, "Kita harus menaruh lonceng pada tubuhmu. Saya khawatir Gary tidak mengizinkan kamu meninggalkannya setelah menunggumu begitu lama." Nico langsung menggendongnya ke kamar tidur mereka tanpa perlu menyembunyikan hasratnya kepadanya. Setelah bersenda gurau, Tiara bersandar dengan rileks dalam dekapannya. Begitu mulai memikirkan kenyataan bahwa mereka sebentar lagi akan berpisah, hal itu membuatnya merasa sedih dan enggan untuk pergi. "Saya sungguh berharap waktu berjalan lebih lambat." Nico melirik ke bawah ketika mendengar ucapannya dan mendapati perempuan dalam dekapannya ini terlihat sedih. Kemudian dia mengecup kening Tiara dan berkata tulus dengan suara parau, "Jangan khawatir, saya akan memegang janji dan sesering mungkin mengunjungimu. Dalam beberapa hari ke depan, mungkin karena Tiara akan segera pergi, Nico berusaha keras meluangkan waktu untuk dihabiskan bersamanya. Pandu juga melakukan hal yang sama. Dan tentu saja Gary yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Selain ke toilet dan tidur, Gary sudah seperti bagian dari diri Tiara karena selalu membuntutinya kemana saja dia pergi. "Nona Tiara, saya tidak ingin kamu pergi." Dia enggan melepasnya pergi sementara lengannya melingkar di leher Tiara seperti koala. Meskipun memiliki perasaan yang sama, Tiara tetap menghiburnya dengan berkata, "Tidak perlu khawatir, kalau saya pergi, kita masih bisa membuat panggilan video setiap hari seperti sebelumnya." Gary merengut tetapi tetap menerima janjinya.
Ketika memandangi bocah yang berwajah murung itu, Tiara dengan cepat memainkan beberapa permainan dengannya untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah beberapa saat akhirnya seulas senyum terlihat di wajahnya. Hari ini setibanya di kantor, Narso diinterupsi oleh asistennya yang mengetuk pintu sebelum masuk ke ruang kerjanya dengan raut wajah agak kusut. Pak Batiar, proposal kita yang sudah direvisi ditolak lagi oleh grup Samuel. Ditolak lagi? Tanya Narso geram. Sebenarnya, apa yang diinginkan grup Samuel dari kita? Pak Batiar, bagaimana kalau Bapak secara pribadi datang ke kantor mereka? Asistennya memberi saran dengan hati-hati sambil menatap Narso yang kesal. Sebenarnya tanpa saran dari asistennya, dia memang berencana untuk berkunjung ke sana. Karena grup Samuel berkali-kali menolak proposalnya, membuat Narso mencapai puncak kesabarannya karena merasa Niko sengaja mencemooh dirinya. Siapkan mobil, sekarang kita pergi ke grup Samuel. Karena sudah tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, Narso ingin segera membicarakan hal ini dengan Niko. Bila ada ketidakpuasan, kedua belah pihak dapat mengutarakan pikiran jujur mereka secara personal. Sore harinya di ruang kerja Presiden Samuel dari grup Samuel, Bima dengan penuh hormat melapor setelah mengetuk pintu. Presiden Samuel, Presiden Bahtiar ingin bertemu denganmu. Tolak saja, jawab Niko tegas tanpa perlu pikir panjang. Di tahap ini dia sudah tidak respek sama sekali pada keluarga Bahtiar, sehingga tidak ingin membuang-buang waktu dengan mereka. Meskipun Bima tahu jalan pikiran presidennya, hanya saja Presiden Samuel, Presiden Bahtiar datang terkait masalah seputar proposal. Niko melongok dari balik dokumen saat mendengarnya. Saya serahkan urusan ini pada keputusanmu. Katakan padanya apabila ada masalah, kita bisa membatalkan kerjasama ini. Dan mulai sekarang, kita tidak akan mengerjakan proyek apapun bersama-sama lagi. Baik, Pak. Bima mengangguk kemudian pergi setelah menerima perintah darinya. Dia masuk ke dalam lift dan turun ke aula utama. Di pintu masuk, begitu melihat Bima, wajah Narso langsung berseri-seri. Narso mengira Bima menerima perintah dari Niko untuk menunjukkan jalan, maka dia segera berdiri di tempatnya tanpa bergerak sambil menunggu Bima menghampiri dan membawanya naik. Sayangnya kenyataan lebih kejam daripada mimpinya. Maafkan saya, Presiden Bahtiar. Presiden kami saat ini sedang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk bertemu dengan Bapak. Bima menyampaikan pesan Niko dengan senyum ramah dan profesional. Raut wajah Narso langsung berubah kaku saat merasakan amarah menggelegak di dalam dirinya. Dia tidak menyangka Niko tetap tidak berminat bertemu dengannya bahkan setelah dia datang langsung. Namun dia masih mampu menahan amarahnya. Dalam perjalanan ke sini, dia merenung mengapa semua ini terjadi seperti ini dan menyimpulkan bahwa Niko sangat mungkin marah kepada mereka karena telah menyebabkan kakeknya dirawat inap di rumah sakit. Pak Januar, bisakah kamu menyampaikan pesan saya bahwa saya datang ke sini tidak hanya ingin membicarakan tentang proyek, tetapi juga ingin meluruskan banyak hal dengan presidenmu. Narso merasa sedikit dipermalukan karena bicara ke Bima dengan nada sopan, sebab hal ini membuatnya seperti sedang memohon-mohon belas kasihan Bima agar dapat bertemu dengan Niko. Meskipun menyadari hal itu, Bima sangat tidak berkeberatan. Bagaimanapun juga, sebagai orang kepercayaan Niko, setiap hari ada begitu banyak orang yang meminta bantuannya.
Presiden Bahtiar, presiden kami sangat sibuk mengenai proyek. Presiden kami mengatakan bahwa bila keluarga Bahtiar keberatan dengan penolakan kami atas proposal kalian dan tidak ingin bekerja sama, silahkan mundur saja. Jika Bapak mundur, maka kami tidak akan pernah berkolaborasi di proyek lain lagi denganmu. Setelah mendengar penjelasan darinya, raut wajah Narso berubah segelap arang. Niko benar-benar berlaku sangat ekstrim. Sayangnya yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Akhirnya dia berkata dengan nada lesu, "Kalau begitu, saya tidak akan merepotkanmu lagi, Pak Januar." Bima mengangguk sopan sebelum pergi setelah mendengar kata-kata itu darinya. Setelah menandai kejadian ini, Narso menggetakkan giginya dan akan meminta orangnya untuk langsung menghubungi Tony. Dia memutuskan bahwa karena Niko tidak bersedia bertemu dengannya, dia hanya akan menemui para tetua untuk menyelesaikan masalah ini. Halo kakak semuanya, sekian dulu ya ceritanya hari ini. Kita sambung lagi di hari Senin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kakak semuanya. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.